Sahabat cerita Shanum, Anda bahkan belum menyadari betapa dahsyatnya lonjakan finansial yang akan menghantam hidup Anda, secepat badai petir yang muncul tanpa peringatan di radar. Semua energi, usaha, dan keyakinan yang telah Anda bangun selama ini tidak akan sia-sia. Dalam sekejap, semua itu akan mengkristal menjadi hujan uang yang deras, mengalir ke arah Anda dengan kecepatan yang luar biasa. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi, melainkan apakah Anda siap menangkap setiap peluang yang datang? Karena saat keberlimpahan ini menghampiri, hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Jangan kemana-mana, ikuti setiap kata di video ini hingga akhir. Karena begitu Anda memahami rahasia tersembunyi di balik rezeki besar ini, Anda akan sadar bahwa ini bukan kebetulan atau sekadar keberuntungan. Anda telah menanam benihnya sejak lama, dan sekarang saatnya panen. Anda berhak atas ini. Sahabatku, namun sebelum kita menyelami lebih dalam, ada satu langkah penting yang harus Anda lakukan. Tekan tombol suka pada video ini, subscribe, dan tinggalkan komentar dengan angka 99 di bawah ini. Ini bukan sekadar ritual, tetapi cara untuk mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima kelimpahan. Dan jangan berhenti di situ. Tambahkan komentar lain yang mengatakan, "Saya sudah siap untuk yang berikutnya." Karena dengan melakukan itu, Anda secara simbolis membuka pintu bagi arus finansial yang dulu hanya ada dalam impian Anda. Anda memberikan izin kosmik agar kemakmuran membanjiri hidup Anda seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, bersiaplah, karena momentum ini akan mengubah segalanya. Bab 1. Anda menyadari bahwa kekurangan bukan takdir Anda. Ada saat dalam hidup ketika Anda menerima bahwa bertahan hidup dengan pas-pasan adalah hal yang normal. Mungkin Anda tumbuh besar melihat orang tua berjuang membayar tagihan atau membaca berita tentang bagaimana ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang. Tanpa sadar, Anda menyerap keyakinan bahwa kekayaan atau bahkan sekadar kenyamanan finansial bukanlah sesuatu yang ditakdirkan untuk Anda. Anda mungkin pernah berkata, "Saya memang tidak ditakdirkan untuk lebih," atau "Saya harus bersyukur dengan apa yang saya punya." Tapi kemudian, sebuah perubahan diam-diam mulai terjadi dalam pikiran Anda. Anda mulai melihat pola-pola yang berbeda. Mungkin Anda memperhatikan orang-orang dengan latar belakang atau keterampilan yang tidak lebih hebat dari Anda. Tetapi entah bagaimana mereka berhasil mencapai stabilitas finansial yang luar biasa. Atau mungkin Anda mendengar kisah sukses seseorang yang benar-benar mengguncang asumsi Anda tentang siapa yang bisa menjadi kaya. Pengamatan-pengamatan kecil ini mulai menggoyahkan keyakinan lama bahwa hidup Anda hanya akan diisi dengan perjuangan tanpa akhir dan hasil yang terbatas. Begitu ada celah dalam pola pikir tentang kekurangan, aliran pemikiran baru mulai mengalir. Bayangkan seperti ini. Pola pikir lama Anda adalah seperti kacamata berwarna gelap yang membatasi pandangan Anda terhadap peluang. Anda melihat setiap usaha sampingan sebagai sesuatu yang berisiko, setiap ide besar sebagai milik orang lain. Tapi begitu Anda menyadari bahwa Anda mengenakan kacamata kekurangan itu, Anda melepasnya. Tiba-tiba, sumber penghasilan baru tidak lagi tampak mustahil. Pertanyaannya pun berubah dari, "Buat apa mencoba?" menjadi, "Bagaimana saya bisa membuat ini berhasil?" Coba renungkan momen terbaru ketika Anda menganggap sesuatu di luar jangkauan Anda, tetapi kemudian mengubah perspektif Anda. Mungkin seorang teman berbicara tentang investasi properti atau bisnis online, dan untuk pertama kalinya, Anda tidak langsung menolaknya. Sebaliknya, Anda mulai bertanya atau mencari tahu lebih lanjut. Perubahan kecil ini mungkin terasa sepele, tetapi sebenarnya menandakan transformasi besar. Anda tidak lagi menganggap pintu itu tertutup sebelum mencoba membukanya. Di awal perjalanan ini, mungkin lingkungan Anda bereaksi skeptis. Mungkin teman atau keluarga menggoda Anda mengatakan, "Kamu sedang berkhayal lagi," atau "Tetaplah pada yang sudah pasti." Tapi intuisi Anda menangkap sesuatu yang lebih besar. Alam semesta seolah berbisik,
kekurangan bukan takdir hidup Anda. Bisikan itu semakin keras setiap kali Anda mendengar kisah sukses seseorang atau mendapatkan wawasan baru dari mereka yang dulunya berada di posisi Anda. Anda mulai menyimpan catatan mental, menyerap setiap informasi yang bisa membantu Anda melakukan perubahan nyata. Seiring dengan menguatnya keyakinan Anda terhadap kelimpahan, Anda mulai melihat perubahan dalam cara Anda mengelola uang dan waktu. Alih-alih terus-menerus berhemat karena takut kekurangan, Anda mulai berinvestasi dengan cermat. Mungkin untuk belajar keterampilan baru atau memulai usaha kecil yang selaras dengan visi Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil membangun momentum, menciptakan pola baru yang memperluas kapasitas Anda, bukan malah membatasi. Anda tidak lagi sekadar bertahan hidup dari hari ke hari. Anda sedang membangun fondasi untuk loncatan yang lebih besar. Tentu, keraguan masih muncul sesekali. Anda mungkin bertanya, bagaimana kalau saya kehilangan uang? Atau, bagaimana kalau ini hanya tipu daya? Tetapi sekarang, Anda bisa melihat bahwa keraguan itu hanyalah sisa dari pola pikir lama Anda, bukan ramalan akan kegagalan. Anda mulai melihat bukti-bukti keberhasilan kecil, seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau menemukan usaha sampingan yang menguntungkan, dan menyadari bahwa Anda tidak akan lagi membiarkan ketakutan mendikte cara Anda melihat kekayaan. Sekarang, keberanian menggantikan kehati-hatian sebagai sikap utama Anda. Sekarang, ketika Anda menyadari bahwa kekurangan bukanlah bagian dari diri Anda siap menerima lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Pergeseran energi ini ditambah dengan keterbukaan Anda terhadap berbagai peluang penghasilan, menciptakan jalan bagi kejutan besar. Mungkin itu datang dalam bentuk tawaran bisnis tak terduga, warisan dari kerabat jauh, atau klien baru yang melipat gandakan pendapatan Anda, atau mungkin usaha sampingan Anda tiba-tiba berkembang pesat hanya karena Anda akhirnya memberinya usaha yang konsisten. Alam semesta mengatur jalur-jalur ini dengan cara yang tidak selalu bisa Anda prediksi, tetapi kesiapan Anda membuatnya lebih mudah terjadi. Namun, menerima kelimpahan bukan berarti menghamburkan uang atau mengabaikan langkah-langkah praktis. Ini berarti Anda mendekati setiap peluang dengan pola pikir, kenapa bukan saya? Sambil tetap melakukan riset dan perhitungan yang bijak. Alam semesta akan bertemu Anda di tengah jalan. Pikiran terbuka Anda membuka jalannya, dan sinkronisitas semesta menyelesaikan sisanya. Ketika Anda menyelaraskan keyakinan dengan tindakan strategis yang konsisten, sinergi yang terjadi tidak bisa dihentikan. Dalam bab-bab berikutnya, Anda akan melihat bagaimana melepaskan mitos tidak cukup berpadu dengan ketekunan, keberanian menghadapi rasa takut, dan fondasi moral yang kuat untuk membuka gerbang finansial yang dulu hanya bisa Anda impikan. Karena begitu Anda memutuskan bahwa kekurangan bukan bagian dari DNA Anda mengundang gelombang peluang baru yang penuh dengan potensi. Tetaplah di jalur ini. Perubahan besar yang akan Anda saksikan bukanlah keberuntungan semata, melainkan hasil langsung dari pola pikir baru yang akhirnya berani memainkan permainan yang selalu ditakdirkan untuk Anda menangkan. Bab 2. Anda lulus ujian karakter, dan alam semesta menandai Anda sebagai orang yang dapat dipercaya. Pada suatu titik dalam hidup Anda mungkin pernah menghadapi ujian moral. Mungkin itu berupa tawaran jalan pintas yang menggiurkan tetapi meragukan, atau kesempatan untuk maju dengan mengorbankan orang lain. Jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda, jadi Anda menolaknya. Meskipun itu berarti kehilangan peluang jangka pendek atau memilih jalur yang lebih sulit. Keputusan itu, sekecil apapun tampaknya saat itu, sebenarnya menunjukkan integritas Anda. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi pada momen itu, Anda lulus ujian kosmis yang menentukan apakah berkat yang lebih besar, seperti rezeki tak terduga, bisa dipercayakan kepada Anda. Bayangkan betapa mudahnya bagi Anda untuk membenarkan pilihan yang meragukan. Orang lain juga melakukannya, atau hanya sedikit kompromi, saya butuh jalan keluar sekarang. Namun, Anda tetap teguh. Atau, jika sempat goyah, Anda segera memperbaiki langkah. Mungkin keputusan moral itu membuat Anda kehilangan manfaat instan.
Tetapi di mata alam semesta, itu adalah investasi jangka panjang. Mengapa? Karena alam semesta mempercayakan kekayaan kepada mereka yang tetap berpegang pada kode etik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itu seperti hukum universal. Jika Anda bisa bertanggung jawab atas sesuatu yang kecil, Anda siap untuk sesuatu yang lebih besar. Coba ingat kembali suatu momen di mana Anda diuji secara moral. Mungkin Anda menemukan dompet penuh uang atau mengetahui kesalahan besar rekan kerja yang bisa Anda manfaatkan untuk keuntungan sendiri. Bagaimana Anda menanganinya? Apakah Anda langsung mengembalikan dompet itu atau memberitahu rekan kerja tentang kesalahannya? Setelah mengambil keputusan yang benar, bagaimana perasaan Anda? Rasa bangga pada diri sendiri atau ketenangan batin yang muncul adalah tanda bahwa Anda melakukan hal yang tepat. Skor ini lebih penting daripada tepuk tangan dari orang lain. Beberapa orang mungkin tidak memahami keputusan Anda untuk menolak jalan pintas. Mereka mungkin menyebut Anda naif, terutama jika keputusan itu membuat Anda kehilangan sesuatu dalam jangka pendek. Biarkan mereka berpikir demikian. Anda tahu bahwa ini bukan soal kepolosan. Ini tentang bermain untuk kemenangan jangka panjang. Karena jika uang atau kesuksesan dibangun di atas fondasi yang rapuh, cepat atau lambat, semuanya akan runtuh. Kekayaan sejati, baik secara finansial, emosional, maupun spiritual, membutuhkan dasar yang kuat agar tidak goyah di bawah tekanan atau rasa bersalah. Dengan mempertahankan batas moral ini, Anda menjadi wadah yang dapat dipercaya untuk menerima anugerah yang lebih besar dari alam semesta. Sikap moral ini juga mengubah cara Anda memandang peluang finansial. Jika seseorang menawarkan cara cepat untuk mendapatkan banyak uang yang terasa mencurigakan, naluri pertama Anda bukan lagi langsung menerima keuntungan, tetapi mempertanyakan etikanya. Sikap hati-hati ini berfungsi sebagai filter, memastikan bahwa Anda hanya memilih jalur yang selaras dengan integritas Anda. Ironisnya, mungkin ini berarti Anda memiliki lebih sedikit pilihan di awal. Tapi, kualitas lebih penting daripada kuantitas, terutama dalam hal rezeki besar yang bisa menentukan arah hidup Anda. Yang menarik, ujian karakter ini bukan tentang mengesankan orang lain. Ini tentang membuktikan sesuatu pada diri sendiri. Anda telah menunjukkan bahwa Anda dapat menangani peluang kecil atau menengah tanpa mengorbankan prinsip Anda. Kepercayaan diri itu berkembang, menghilangkan ketakutan bahwa Anda akan kehilangan jati diri saat tanggung jawab atau sumber daya yang lebih besar datang. Mungkin pilihan moral yang pernah Anda buat dulu tampaknya tidak berhubungan dengan uang, seperti menolak menyebarkan gosip atau menolak berbohong demi keuntungan pribadi. Namun, dalam matematika kosmis, semuanya saling terhubung. Kejujuran dalam aspek kehidupan lain memperbesar peluang Anda untuk dipercaya dengan hal-hal yang lebih nyata, seperti kekayaan. Prinsip ini hampir universal dalam berbagai ajaran spiritual. Mereka yang dapat dipercaya dalam hal kecil akan dipercayakan hal yang lebih besar. Sekarang setelah Anda membuktikan keteguhan moral Anda, alam semesta melihat Anda sebagai orang yang aman untuk menerima kekayaan. Karena, mari kita hadapi kenyataan. Uang hanya memperbesar siapa diri Anda. Jika Anda tidak jujur, uang hanya akan membuat Anda menjadi manipulator yang lebih besar. Tetapi jika Anda berlandaskan integritas, uang menjadi alat untuk kebaikan. Jadi, ujian moral yang Anda lalui adalah cara untuk memastikan bahwa ketika kelimpahan besar datang, Anda tidak akan menyalahgunakannya atau membiarkannya merusak Anda. Sebaliknya, Anda akan menggunakannya untuk berkembang, membantu orang lain, atau menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai tertinggi Anda. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan menjelajahi bagaimana dua elemen ini, pola pikir kelimpahan yang baru Anda bangun dan keandalan moral Anda, bersatu untuk menciptakan lonjakan kekayaan yang luar biasa. Ketika kejujuran dan pertumbuhan selaras, Anda memasuki dunia di mana pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka, dan sumber daya yang tidak pernah Anda bayangkan menjadi tersedia.
Jangan heran jika kebetulan-kebetulan aneh mulai terjadi. Seperti tanpa sengaja menemukan peluang investasi yang menguntungkan atau bertemu mentor berpengaruh. Itu bukan kebetulan semata, melainkan hasil langsung dari kombinasi antara keteguhan moral dan potensi diri Anda yang telah terbangun. Dan itulah cara alam semesta mengatur lompatan finansial besar dalam hidup Anda. Bab 3. Anda menerima filosofi bahwa kelimpahan ada di mana-mana. Untuk waktu yang lama, Anda mungkin melihat dunia melalui kacamata kekurangan, hanya memperhatikan apa yang tidak Anda miliki, entah itu uang, koneksi, atau pengakuan. Cara pandang ini membuat Anda sulit melihat bahwa kelimpahan sebenarnya tersebar di mana-mana, dalam peluang kecil sehari-hari, pertemuan tak terduga, atau hal-hal yang sering terlewat dalam rutinitas Anda. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Anda menyadari bahwa dunia ini tidak sekering yang sering digambarkan oleh berita penuh pesimisme. Anda mulai melihat orang-orang sukses membangun berbagai sumber penghasilan atau memberi dengan murah hati tanpa mengalami kebangkrutan. Kesadaran ini bukan sekadar ilusi sesaat, tetapi sebuah perubahan mendasar dalam cara Anda memandang semua jenis sumber daya di sekitar Anda. Coba ingat kembali bagaimana Anda mulai melihat tanda-tanda kecil dari kelimpahan. Mungkin Anda menemukan uang di saku jaket yang sudah lama tidak Anda pakai, atau tiba-tiba mendapatkan upgrade gratis yang sebelumnya tidak Anda ketahui mungkin. Setelah pola pikir Anda berubah, kejadian-kejadian seperti ini mulai meningkat. Setiap insiden ini menjadi bukti bahwa kelimpahan memang ada, asalkan Anda tetap terbuka untuk menerimanya. Akumulasi dari peristiwa-peristiwa kecil ini membangun keyakinan baru. Jika hadiah kecil bisa muncul secara acak, maka hadiah yang lebih besar juga bisa. Setiap hari, catat setidaknya 3 bentuk kelimpahan yang Anda temui. Bisa berupa diskon tak terduga, percakapan yang membuka wawasan baru, atau sekadar menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari biasanya, sehingga Anda punya waktu luang ekstra. Dengan menjadikan ini kebiasaan, Anda melatih otak untuk mencari dan menghargai kelimpahan, sekaligus memperkuat rasa syukur yang memperbesar daya tarik Anda terhadap lebih banyak hal baik. Ini bukan sekadar pemikiran kosong. Ini adalah cara kerja otak yang secara ilmiah memperkuat pola pikir positif. Namun, penting untuk dicatat bahwa menerima filosofi kelimpahan bukan berarti Anda menjadi naif. Anda tetap harus berhati-hati dalam meneliti peluang, membaca kontrak dengan cermat, dan menilai niat orang lain. Bedanya, Anda tidak lagi secara otomatis menganggap yang terburuk atau menolak peluang emas hanya karena tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Anda tetap rasional, tetapi tetap terbuka. Pendekatan yang seimbang ini membantu Anda menghindari penipuan sekaligus tetap siap menerima rezeki besar yang sah. Perubahan besar lainnya adalah bagaimana Anda merespons kesuksesan orang lain. Alih-alih merasa iri atau pahit, Anda mulai melihat keberhasilan mereka sebagai bukti bahwa kelimpahan itu nyata bagi siapa saja yang mampu menangkapnya. Jika seorang teman mengalami lonjakan karier, atau kolega menemukan usaha sampingan yang menguntungkan, Anda melihatnya sebagai bukti bahwa Anda juga bisa masuk ke dalam arus kelimpahan yang sama. Perspektif ini membunuh kecemburuan dan menggantinya dengan semangat. Semangat bahwa alam semesta memiliki cukup banyak untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang terpilih. Mentalitas ini mendorong persahabatan, jaringan, dan sinergi, alih-alih persaingan kecil yang hanya menguras energi Anda. Selain itu, pola pikir baru ini mulai membentuk pilihan-pilihan harian Anda. Anda mungkin mulai lebih sering membaca tentang literasi keuangan, tren bisnis, atau pengembangan diri untuk memastikan Anda siap menangkap peluang yang muncul. Kelimpahan berkembang di tempat di mana kesiapan bertemu dengan energi positif. Ini berarti Anda mulai berinvestasi dalam alat atau pendidikan yang meningkatkan keterampilan Anda, daripada hanya menghabiskan waktu menonton TV tanpa tujuan atau mengeluh tentang sistem yang ada. Setiap langkah proaktif ini menyelaraskan Anda dengan frekuensi pertumbuhan, semakin memperkuat posisi Anda dalam lingkaran kelimpahan. Orang-orang di sekitar Anda mungkin awalnya menganggap optimisme Anda sebagai sesuatu yang tidak realistis, atau menuduh Anda memakai
kacamata merah muda. Biarkan mereka berbicara. Mereka tidak melihat bukti-bukti kecil yang perlahan menumpuk di pihak Anda. Lama-kelamaan, rekam jejak Anda akan membungkam keraguan mereka. Bahkan, para kritikus yang dulu meremehkan Anda mungkin suatu hari bertanya, "Bagaimana kamu bisa sukses begitu cepat?" Dan Anda akan menjawab dengan jujur, "Saya menyadari bahwa dunia jauh lebih kaya daripada yang saya kira, dan saya menempatkan diri saya di posisi untuk menerima." Karena inilah intinya. Anda tidak bisa hanya mengklaim kelimpahan dalam pikiran Anda. Anda harus berdiri di tempat di mana peluang berkumpul, selaras dengan keyakinan bahwa hadiah besar memang ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Ya, Anda telah menerima pandangan bahwa peluang, koneksi, dan bahkan uang dapat muncul dari sudut-sudut yang tak terduga. Pola pikir ini juga mengubah cara Anda menyelesaikan masalah. Saat rintangan muncul, Anda tidak lagi melihatnya sebagai jalan buntu, tetapi sebagai teka-teki yang dapat dipecahkan dengan mencari sumber daya atau sekutu yang belum terlihat. Setiap kali Anda menyelesaikan tantangan, Anda semakin percaya diri dalam menghadapi lika-liku hidup dengan senyuman, bukan keluhan. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan persepsi ini berpadu dengan integritas moral dan keberanian untuk melepaskan ketakutan lama. Karena ketika Anda mengantisipasi kelimpahan, bertindak dengan kejujuran, dan menolak dikuasai rasa takut, alam semesta melihat itu sebagai sinyal hijau untuk mengalirkan berkah ke arah Anda. Dan percayalah, itu bisa terjadi secepat kilat, seperti tanpa sengaja menemukan ide bisnis yang sangat menguntungkan atau bertemu seseorang yang ingin berinvestasi besar dalam impian Anda. Saat momen itu tiba, Anda akan menyadari bahwa sikap terbuka Anda lah yang membuat semua ini menjadi mungkin. Bab 4. Anda berhenti. Meminta maaf karena menginginkan lebih. Pada suatu titik, Anda mungkin pernah ragu untuk mengakui bahwa Anda menginginkan kehidupan yang lebih besar. Lebih besar secara finansial, lebih besar dalam dampak, atau lebih besar dalam kebebasan. Mungkin Anda takut terlihat serakah atau tidak tahu bersyukur, sehingga Anda meredam aspirasi Anda dengan berpikir, "Saya seharusnya puas," atau "Uang bukan segalanya." Namun, sebuah perubahan penting terjadi. Anda menyadari bahwa menginginkan lebih bukan berarti Anda dangkal atau materialistis. Itu bisa menjadi cerminan dari keinginan untuk berkembang dan menggali potensi Anda sepenuhnya. Begitu Anda menerima keinginan itu tanpa rasa malu, alam semesta pun mulai memperhatikan. Pikirkan bagaimana dulu Anda merasa tidak nyaman saat ada pembicaraan tentang kekayaan atau ambisi. Anda mungkin tersenyum canggung dan berkata, "Saya sudah cukup dengan yang ada," padahal jauh di dalam hati ada suara yang menginginkan lebih. Lama-kelamaan, Anda menyadari bahwa keinginan itu bukan semata soal uang. Ini tentang membangun kehidupan yang benar-benar mencerminkan kapasitas Anda. Mungkin itu berarti bisa bepergian lebih sering, berinvestasi dalam ide-ide inovatif, atau sekadar memiliki keamanan finansial bagi orang-orang yang Anda cintai. Anda mulai melihat bahwa uang adalah alat untuk mencapai pengalaman dan rasa aman yang Anda hargai. Saat Anda mengakui ini dengan jujur, Anda membuang batasan yang selama ini Anda pasang sendiri terhadap potensi Anda. Lain kali Anda mendapati diri sendiri meremehkan impian, entah itu liburan mewah, rumah impian, atau proyek amal besar, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tidak tertarik, atau saya hanya menekan keinginan saya agar sesuai dengan standar kesederhanaan yang diharapkan? Jika jawabannya adalah yang kedua, tantang pemikiran itu. Izinkan diri Anda membayangkan kemungkinan memiliki lebih. Tujuannya bukan untuk mengejar kemewahan tanpa arah, tetapi untuk memberi diri Anda izin untuk menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Keinginan inilah yang seringkali menjadi pemicu kreativitas dan kewirausahaan yang besar. Menariknya, ketika Anda berhenti meminta maaf atas ambisi Anda, hubungan Anda juga bisa berkembang.
orang-orang yang mendukung pemikiran maju Anda akan menyemangati Anda. Sebaliknya, mereka yang lebih suka melihat Anda tetap kecil mungkin akan menolak atau menuduh Anda terlalu fokus pada uang. Biarkan mereka berpikir demikian. Sekutu sejati memahami bahwa keinginan Anda untuk lebih bukan berarti Anda menginginkan lebih sedikit untuk mereka. Bahkan, Anda mungkin ingin memperluas sumber daya Anda agar bisa membantu lebih banyak orang di sekitar Anda. Dari sudut pandang ini, keinginan untuk lebih bukanlah egoisme, tetapi awal dari dampak yang lebih besar bagi komunitas Anda. Namun, penting untuk diingat, menginginkan lebih bukan berarti menimbun kekayaan tanpa tujuan. Ini tentang membuka diri pada aliran yang lebih luas. Saat Anda menetapkan target yang lebih besar, Anda juga membuka peluang untuk memberi lebih banyak. Baik itu melalui donasi untuk tujuan yang Anda pedulikan, atau menciptakan lapangan kerja melalui bisnis yang Anda bangun. Saat kesadaran ini tumbuh, rasa bersalah yang dulu menghantui Anda karena menginginkan lebih akan menghilang. Pada akhirnya, seseorang yang memiliki sumber daya dan hati yang baik bisa membawa dampak besar bagi dunia. Saat Anda berhenti meminta maaf atas ambisi Anda, cara Anda menghadapi peluang juga berubah. Alih-alih puas dengan yang biasa, Anda mulai mencari hasil maksimal di setiap situasi. Jika Anda menawarkan jasa kepada klien, Anda bertanya, mengapa tidak langsung menawarkan paket premium? Jika Anda mengembangkan produk, Anda berpikir, bagaimana saya bisa menciptakan dampak yang lebih besar? Pendekatan ini membuat Anda menonjol di dunia yang kebanyakan orang hanya menargetkan batas minimum. Klien, investor, dan mitra bisnis merasakan visi Anda, seringkali ikut mendukung karena keberanian Anda terasa segar dan menginspirasi. Mungkin Anda masih mendengar bisikan dalam diri yang mengatakan, jangan terlalu percaya diri, terutama jika Anda berasal dari latar belakang sederhana atau budaya yang menjunjung tinggi kesederhanaan. Itu wajar. Tapi perlu diingat, Anda bisa menjadi ambisius dan rendah hati pada saat yang bersamaan. Ambisi dalam tujuan, rendah hati dalam pendekatan. Anda tetap menghormati proses, mengakui bahwa Anda mungkin perlu belajar dari orang lain, dan tetap terbuka terhadap masukan. Kombinasi ini sangat kuat, membantu Anda tumbuh cepat tanpa harus menghancurkan jembatan dengan orang lain. Sekarang Anda menyadari bahwa menginginkan lebih bukan hanya boleh, tetapi juga indah. Alam semesta melihat ekspansi ini sebagai tanda bahwa Anda siap untuk menangani berkah yang lebih besar. Anda tidak akan lagi menyabotase diri dengan rasa bersalah atau menolak peluang dengan pikiran, saya tidak pantas mendapatkannya. Sebaliknya, Anda akan berdiri dengan tangan terbuka, nyaman menerima dan mengelola apa yang secara alami datang kepada Anda. Dan inilah sikap yang diperlukan untuk membuka pintu bagi rezeki besar. Jika Anda masih meminta maaf karena menginginkan lebih, Anda tanpa sadar justru menjauhkan kelimpahan yang Anda cari. Dalam bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana sikap tanpa rasa bersalah ini berpadu dengan integritas moral dan keberanian untuk menghadapi ketakutan lama. Karena begitu Anda berhenti meminta maaf atas ambisi Anda memberi alam semesta lampu hijau untuk menyelaraskan citra diri Anda yang lebih besar dengan aset nyata di dunia. Dan jika sekarang hujan uang terdengar seperti mimpi, tunggu saja. Saat semua elemen ini sejajar, pola pikir kelimpahan, integritas moral, dan keberanian untuk menginginkan lebih, uang bisa mengalir dengan begitu cepat dan melimpah sehingga Anda akan tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil langsung dari Anda yang akhirnya berani berdiri dalam kebesaran yang memang layak Anda miliki. Bab 5. Anda menemukan bahwa kebahagiaan mempercepat potensi penghasilan Anda. Untuk waktu yang lama, Anda mungkin percaya bahwa uang hanya bisa diperoleh melalui kerja keras yang melelahkan dan penuh tekanan. Mungkin Anda tumbuh dengan melihat orang-orang di sekitar Anda menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus, tetapi tanpa kebahagiaan. Namun, di suatu titik, Anda menemukan sebuah kebenaran yang sering terabaikan. Ketika Anda mengerjakan sesuatu dengan sukacita, kreativitas Anda meningkat, produktivitas melonjak,
dan potensi penghasilan Anda bisa meroket. Renungkan bagaimana kebiasaan kerja Anda berubah. Dulu, Anda mungkin memaksakan diri menyelesaikan tugas yang sebenarnya Anda sukai, berpikir bahwa bekerja keras tanpa kenikmatan adalah satu-satunya jalan yang terhormat. Hasilnya ada, tetapi dengan harga emosional yang tinggi. Lalu, Anda menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Mungkin itu proyek sampingan yang benar-benar Anda cintai, atau sekadar menambahkan unsur kesenangan dalam tugas yang sebelumnya terasa membosankan. Tiba-tiba, Anda menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Bukan karena Anda bekerja lebih keras, tetapi karena kebahagiaan menempatkan Anda dalam keadaan flow. Coba pilih satu tugas yang selama ini terasa membosankan bagi Anda. Tambahkan elemen kesenangan, misalnya mendengarkan musik yang menyenangkan, menikmati minuman favorit saat mengerjakannya, atau mengubahnya menjadi tantangan pribadi. Lakukan ini selama seminggu, lalu perhatikan bagaimana performa Anda berubah. Kemungkinan besar, Anda akan menyadari bahwa sedikit kebahagiaan bisa meningkatkan produktivitas Anda. Ini membuktikan bahwa kesenangan dan efisiensi bukanlah musuh, melainkan sekutu yang kuat. Beberapa orang mungkin menyebut Anda naif karena menghubungkan kebahagiaan dengan pekerjaan serius. Biarkan mereka berpikir begitu. Anda telah menyaksikan sendiri bahwa kreativitas tumbuh subur dalam keadaan emosional yang positif. Tantangan tidak lagi terasa seperti hukuman, melainkan seperti teka-teki yang bisa dipecahkan. Sebaliknya, stres menguras energi dan seringkali justru menyebabkan hasil yang semakin menurun. Ketika Anda menikmati pekerjaan Anda, pemulihan terjadi secara alami di sela-sela aktivitas. Ini memungkinkan Anda mempertahankan performa tinggi tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Itulah mengapa beberapa orang bisa bekerja lebih lama, tetapi tetap penuh semangat. Mereka benar-benar menikmati prosesnya. Kebahagiaan juga meningkatkan cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Klien, kolega, atau pelanggan bisa merasakan antusiasme Anda, dan mereka akan tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Jika Anda seorang pengusaha, calon mitra atau klien akan lebih mempercayai semangat Anda. Jika Anda seorang karyawan, atasan Anda akan melihat bahwa Anda membawa energi positif ke dalam tim. Secara paradoks, percikan kebahagiaan yang tampaknya tidak berwujud ini bisa menghasilkan peluang yang sangat nyata dan berpengaruh secara finansial. Bagaimana jika ada tugas yang tetap membosankan? Tidak semua pekerjaan bisa diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan secara instan. Inilah saatnya mengandalkan kreativitas. Coba lakukan strategi berikut. Kelompokkan tugas-tugas membosankan agar selesai lebih cepat dalam satu waktu. Berikan diri Anda hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas. Dengarkan podcast favorit atau nikmati minuman enak sambil menyelesaikan pekerjaan. Seiring waktu, pendekatan ini menciptakan dasar kebahagiaan yang mencegah sinisme dan kebosanan merusak komitmen Anda. Kebahagiaan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan Anda. Ketika proyek gagal atau klien tiba-tiba menghilang, kebiasaan mempertahankan kebahagiaan memungkinkan Anda untuk bangkit lebih cepat. Alih-alih terjebak dalam kekecewaan, Anda segera mengarahkan fokus ke peluang berikutnya. Optimisme yang stabil ini membuat Anda berbeda dari mereka yang menyerah di tengah jalan. Dalam jangka panjang, ketahanan selalu mengalahkan bakat mentah atau keberuntungan sesaat. Ketika Anda menggabungkan kebahagiaan dalam pekerjaan dengan integritas moral dan pola pikir kelimpahan, Anda membuka jalan bagi terobosan finansial yang tidak terduga. Saat Anda memancarkan energi positif, alam semesta mengenali Anda sebagai seseorang yang bisa menangani berkah dengan tanggung jawab dan sukacita. Dengan kata lain, vibes yang baik menarik keberuntungan yang baik. Ini bukan sekadar optimisme kosong. Ini adalah prinsip energi yang telah terbukti oleh mereka yang melompat dari kesuksesan biasa ke luar biasa, tanpa kehilangan diri mereka dalam prosesnya. Mulai dari sini, kita akan melihat bagaimana kebahagiaan, kejujuran, kepercayaan diri, dan keterbukaan terhadap kelimpahan bekerja bersama untuk menciptakan lonjakan finansial yang cepat. Ketika Anda membuang pola pikir kekurangan, beroperasi dengan etika yang kuat, melepaskan ketakutan,
dan menenun kebahagiaan ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Alam semesta akan bergegas membawa peluang kepada Anda. Bersiaplah untuk melihat potongan terakhir dari teka-teki ini menyatu, melepaskan aliran rezeki dalam cara yang dulu hanya bisa Anda impikan. Bab 6. Anda memutus pola overthinking dan akhirnya melangkah. Sangat mudah terjebak dalam lingkaran berpikir berlebihan, mengumpulkan fakta, merenungkan kemungkinan, tapi tak pernah bertindak. Mungkin selama bertahun-tahun, Anda selalu merasa butuh riset lebih banyak, atau menunggu momen yang sempurna. Lalu, sesuatu berubah. Anda menyadari bahwa terlalu banyak perencanaan justru menghambat kemajuan. Alih-alih menunggu sampai merasa sepenuhnya siap, Anda memilih untuk bertindak daripada terus-menerus berspekulasi. Momen itu menghancurkan siklus yang bisa saja menahan Anda lebih lama lagi. Ingat kembali perasaan campur aduk antara ketakutan dan kegembiraan saat berdiri di ambang keputusan besar. Pikiran Anda mungkin dipenuhi berbagai kemungkinan buruk, tapi ada suara kecil yang berkata, lakukan saja. Baik itu meluncurkan produk, berganti karier, atau mengejar passion yang lama terbengkalai, Anda menemukan bahwa keberanian membuka potensi tersembunyi. Alam semesta mendukung mereka yang bertindak, menghadirkan sekutu dan kekuatan yang sebelumnya tak Anda sadari. Untuk mempertahankan momentum ini, identifikasi satu area di mana Anda masih merasa terjebak. Beri diri Anda batas waktu singkat. Misalnya, Jumat depan, saya akan memilih jalur dan berkomitmen. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda memperkuat identitas baru sebagai seseorang yang mampu mengambil keputusan tepat waktu, meski dengan data terbatas. Kesuksesan sering berpihak pada mereka yang berani bergerak. Tentu, ada ketakutan akan kegagalan. Tapi justru overthinking menciptakan kegagalan dalam bentuk lain. Tanpa umpan balik dari dunia nyata, kecemasan makin berkembang, dan Anda berisiko tak pernah benar-benar belajar. Dengan bertindak, Anda mendapatkan wawasan nyata, menyesuaikan strategi, dan mengurangi risiko kesalahan besar. Setiap langkah menyempurnakan pendekatan Anda, menjadikan Anda seperti eksperimen hidup yang terus berkembang. Orang-orang yang terbiasa melihat Anda sebagai sosok yang hati-hati mungkin menganggap perubahan ini impulsif, atau bahkan sembrono. Biarkan mereka berpendapat. Anda tidak bertindak sembarangan, tapi menyeimbangkan strategi dengan pemahaman bahwa diam di tempat adalah risiko terbesar. Kesalahan kecil masih bisa diperbaiki, tapi tidak melangkah sama sekali berarti Anda kehilangan kesempatan. Saat Anda mulai bergerak, peluang dan koneksi baru bermunculan. Mentor, rekan, atau klien yang sebelumnya tak melihat Anda, kini mulai memperhatikan. Alam semesta tak bisa memberkati rencana yang hanya tertahan di atas kertas. Semakin sering Anda bertindak, semakin cepat Anda belajar. 1 minggu praktik langsung jauh lebih berharga daripada berbulan-bulan hanya membaca teori. Anda belajar, bertindak, mengevaluasi, lalu memperbaiki. Siklus ini memanfaatkan pengetahuan dan momentum, 2 hal yang mudah terhalang oleh perfeksionisme. Ketika Anda tak lagi lumpuh oleh berbagai bagaimana jika, Anda mulai memancarkan kepercayaan diri dan ketangguhan. Ini menarik peluang yang lebih besar. Alih-alih menyabotase diri sendiri saat uang datang, Anda akan menyambutnya dengan kejernihan pikiran, mengelolanya dengan bijak, dan tetap fokus pada pertumbuhan serta kebahagiaan. Akhirnya, pahami bahwa terobosan ini hanyalah satu bagian penting dari perjalanan yang lebih besar. Keberanian, integritas, dan pola pikir berkelimpahan akan menyatu, menciptakan aliran rezeki yang telah lama Anda tunggu. Dengan keluar dari jebakan overthinking, Anda telah menghilangkan penghalang besar. Sekarang, Anda siap menerima peluang transformasi yang bisa membawa keuangan Anda melampaui batas yang pernah Anda bayangkan. Tetaplah bersiap, karena sebentar lagi Anda akan melihat bagaimana keberanian Anda berpadu dengan timing semesta, menghasilkan hasil yang selama ini diam-diam Anda persiapkan. Bab 7. Hujan uang akan segera turun. Begini cara menyambutnya. Setelah menghadapi ketakutan, keterbatasan, dan dilema moral, alam semesta kini mengatur aliran uang yang tiba-tiba dalam hidup Anda. Mungkin itu berupa tawaran kerja yang menguntungkan, kesepakatan bisnis, atau rezeki tak terduga. Ini bukan kebetulan.
Anda telah mengirimkan sinyal kesiapan melalui pertumbuhan yang konsisten. Sekarang adalah momen Anda untuk naik level dan memastikan uang ini tidak terbuang sia-sia. Sebelum apapun, tenangkan diri dalam rasa syukur yang tulus. Sadari bahwa setiap pengalaman telah mempersiapkan Anda untuk ini. Sikap bersyukur membantu menjaga energi tetap stabil, mencegah keputusan impulsif yang didorong kepanikan. Praktik sederhana. Setiap pagi, catat 3 hal di mana Anda sudah merasa berlimpah. Bisa jadi kesehatan, persahabatan, atau keterampilan yang Anda kuasai. Pengingat ini menjaga pola pikir positif sehingga Anda menerima lebih banyak dengan ketenangan, bukan ketakutan. Jika Anda merasa ada aliran uang besar yang akan datang, buatlah rencana kasar tentang cara mengalokasikannya. Mungkin membayar utang, berinvestasi dalam pengembangan diri, atau menyisihkan sebagian untuk kesenangan dan amal. Ini mencegah Anda membelanjakan uang secara sembrono dan memastikan pengeluaran selaras dengan tujuan yang lebih dalam. Namun, tetaplah terbuka terhadap peluang tak terduga yang bisa muncul setelah uang itu tiba. Kadang, kesempatan baru muncul begitu kita memiliki sumber daya yang cukup untuk mengejarnya. Kekayaan mendadak bisa menarik orang-orang dengan agenda tersembunyi atau memicu ketidakamanan dalam diri sendiri. Kedermawanan itu mulia, tapi jangan sampai menguras diri atau malah mendukung kebiasaan buruk orang lain. Tetapkan batasan yang jelas dan jangan biarkan rasa bersalah mendorong Anda membuat keputusan yang tidak bijaksana. Jika perlu, konsultasikan dengan profesional dan percayalah pada kompas moral yang telah membawa Anda sejauh ini. Beberapa orang akan merayakan keberhasilan Anda, sementara yang lain mungkin merasa iri atau berusaha membuat Anda merasa tidak pantas mendapatkannya. Tetaplah setia pada diri sendiri. Anda telah bekerja keras untuk ini, dan Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Alam semesta mungkin sedang memangkas hubungan yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan Anda. Jika harus melepaskan beberapa orang dari hidup Anda, lakukan dengan anggun. Uang ini bukan tujuan akhir, melainkan batu loncatan. Tetaplah ingin tahu, terus kembangkan keterampilan, dan hindari jebakan zona nyaman. Jika Anda melihat kekayaan ini sebagai garis finish, Anda berisiko stagnasi. Sebaliknya, gunakan sebagai bahan bakar untuk proyek dan passion baru yang terus mendorong evolusi diri. Kebajikan yang Anda bangun saat menghadapi kesulitan, integritas, ketahanan, dan empati bukanlah pelajaran acak. Justru itulah yang membuat Anda mampu mengelola kelimpahan ini dengan bijak. Sekarang adalah waktunya menyalurkan sumber daya ke hal-hal yang bermakna, entah itu membantu keluarga, mendukung komunitas, atau berkontribusi pada perubahan yang lebih besar. Perpaduan antara pemenuhan diri dan dampak sosial mengubah kekayaan yang sementara menjadi kemakmuran yang abadi. Alam semesta tidak memberi Anda hadiah ini secara kebetulan. Ia mengenali kapasitas Anda untuk mengelola berkat dengan kebijaksanaan dan keanggunan. Anda telah melewati berbagai ujian tersembunyi dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Kekuatan yang sama akan membimbing Anda dalam mengelola segala rezeki yang datang. Sambut hujan uang ini dengan kepercayaan diri, rasa syukur, dan kejernihan pikiran. Percayalah, ini bukan sekadar kejadian sesaat, tetapi awal dari kehidupan yang lebih luas dan penuh potensi. Dengan merangkul setiap tahap baru dengan kerendahan hati dan tujuan yang jelas, Anda memastikan bahwa kelimpahan ini bukan sekadar hujan sementara, melainkan awal dari warisan yang terus tumbuh. Terima kasih sahabatku, semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali di video berikutnya.